Hai yo yo, what's up teman semua sobat Alice dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama gue di game NFT Mobok 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 yang diobok-obok. Nah di sini gue sebenarnya udah telat mau nge-review dari game Mobok ini, udah telat banget. Gue udah sering sih dari teman-teman ataupun dari YouTuber lain yang udah ngebahas ini, tapi gue belum ngebahasnya. Dan gue baru masuk ke gamenya itu beberapa hari yang lalu gue coba masuk ke gamenya. Ternyata main game itu simple, nggak terlalu ribet ya. Jadi langsung aja untuk harga tokennya sekarang itu 8,98 dolar. Jadi harganya udah lumayan tinggi banget. Nah di Mobok ini itu ada free to play and play to earn. Jadi di sini sebenarnya tanpa modal kita bisa cuan dari game Mobok, dari fitur-fitur yang ada di Mobok ini. Cuman masalahnya kita harus rajin. Nah, cuannya di mana nanti bakalan gue kasih tahu. Di sini gue coba buat mainin PVP ataupun gelut dari Mobok itu sendiri ya. Di sini gue belum nge-investin aset di Mobok ini karena gue mau nyoba fitur-fiturnya dulu. Jadi di sini ada ini agak nggak jelas ya, jadi kalian nontonnya di full screen aja. Ini nggak jelas karena memang tampilan di Mac-nya kayak gini teman-teman. Ini mau gua full screen nggak bisa, nggak tahu di mana tombol untuk full screen-nya. Tuh nggak ada tuh untuk full screen-nya. Oke di sini ada task. Nah task ini harus kita selesaikan, maka kita akan bisa dapat kayak untuk nge-upgrade skill ataupun ngebuka skill dari mobok kita. Nah di sini kalau kalian main, kalian akan dapat 3 mobok gratis yang memang moboknya bawaan dari gamenya itu sendiri. Nah ini dia 3 moboknya nih. Nah 3 moboknya ini kalian bisa naikin skillnya ini, naikin skill ini, itu bisa make mobok, bisa make token mobok ataupun bisa make yang hadiah dari taxnya ya. Ada dari tax yang ini tadi nih. Kalau gue sendiri karena gue lagi mau nyoba free to play to earn-nya. Jadi di sini gue coba untuk naikin skillnya itu dari yang pendapatan tax ini. Jadi gue tiap dapat tax ini itu gue pakai untuk naikin dari skill mobok yang gue punya. Nah, kayak gini nih. Dia udah naik kan. Powernya udah 209 tuh. Sebenarnya ini nggak recommended banget ya. Sebenarnya nggak recommended banget yang default mobok ini di upgrade di level up itu sebenarnya nggak recommended banget. Kalau mau recommended banget teman-teman, kalau mau recommended banget kalian tuh harus beli moboknya. Dan gue berencana untuk beli mobok nanti. Kenapa gue beli mobok? Karena menurut gue ini game memang cuan banget ya. Tuh, My Momo gue nggak ada tuh. Nah, di sini. Nah, di sini ini di sini kita di market kita bisa beli Momo ya sebutannya. Kita bisa beli Momo sesuai yang mau kita beli nih. Kalau recommended dari gua sendiri kalau kalian mau beli Momo itu beli yang level 1 tapi miningnya itu 3 ya. Default miningnya dia 3 di level 1. Jangan yang level 1 miningnya 1 ya. Jadi yang level 1 miningnya 3 itu standar yang harus recommended kalian beli. Kemudian cari harganya yang murah ya karena harganya variatif kan. Yang ini kan 200 BUSD. Nah, ini yang 99. Nah, ini yang kita beli nih, yang ini. Kalau misalnya kalian punya aset untuk beli dari Mobok itu sendiri. Sebenarnya kalau kalau kalian kelasnya udah kelas sultan, belinya yang ini ya. Belinya yang ini teman-teman. Yang ini nih. Yang level 4 miningnya udah 362 hash. Yang ini nih. Yang ini yang level 4 140, level 14 290. Nah, ini. Kalian cari aja yang miningnya paling gede ya. Dia levelnya kecil tapi miningnya gede. Nah, itu yang kalian pilih karena mining itu nanti itu bakal berguna di mining camp, teman-teman. Nah, mining camp ini semakin gede hash powernya itu pendapatan mobile kalian makin gede. Ini sama aja konsepnya dengan mining. Kalau kalian udah terbiasa dengan mining, kalian bakalan paham tentang dari mining mobok ini. Gue sendiri juga termasuk seorang miner juga. Gue sering mining juga, jadi gue paham banget dari konsepnya. Kalau kalian punya Momo yang miningnya gede, kalian level up, kemudian miningnya ini gede, misalnya sampai 1000, 2000 segala macem ya. Udah gede nih. Nanti di sini dia kan ada total hash powernya. Nah, ini bakalan gede banget nih pendapatan kalian. Kalau mining hash powernya itu udah gede, kalian mungkin per hari itu kalian bisa dapat 1 sampai dengan 5 mobok ya. 5 token mbok. Dan itu udah cuan banget. Itu cuma dari mining doang, belum nanti
belum nanti kalian bakalan cuan eh, dari battlenya yang ini nih, dari battlenya, dari token master. Token master ini kalian bisa battle di sini. Gue coba untuk nge-zoom ya, gue coba untuk gue zoom karena ini terlalu kecil banget layarnya. Mungkin kalau main di HP layarnya gede ya. Ini gue coba zoom dulu. Nah, di sini ini fitur untuk bisa cuannya di sini. Kalian bisa fitur cuannya di sini nih. Ini juga bisa. Kemudian di sini. Kemudian yang menarik itu sebenarnya fiturnya yang ini teman-teman, mana ya? Bentar. Ada yang dia bisa cuan banget tuh. Yang adventure loh. Jadi kita bisa masuk di mode adventure. Di mode adventure itu nantilah kita bisa cuan banget dari game Mobok ini ya. Tapi kita perlu setup tim yang GG banget untuk ikut dari yang adventure ini nih, yang adventure nih. Tuh rewardnya 1.280 Mobok. Tuh apa nggak gede banget. Nah ini gue coba klik. Tuh gue klik Law just about begin participate to adventure is just, pokoknya kayak gitu. Jadi di sini memang kita harus punya mobok yang memang moboknya itu udah mungkin yang tipe-tipe rare ataupun legendary ya. Pokoknya mobok yang udah high class deh kalau kalian mau main di situ. Nah di sini gue coba untuk pakai yang mobok yang gratisan. Karena mobok gue level up, jadi kemungkinan gue bakal win di sini ya. Nah ini cara battle kayak gini. Cara battlenya mirip-mirip kayak Axie Infinity teman-teman. Menurut gue sih seru ya. Nah yang tengah ini, yang kayak sapi ini, yang tengah ini usahain pasang tanker ya. Pasang tanker. Nah kemudian yang kayak ikan ini dia ini bisa hit all. Jadi dia ini bisa nge-hit semua musuh. Nah yang hit all-nya itu yang kalian level up, yang kalian naikin level up-nya. Nah di sini gue bakalan win. Jadi ini cuman gue kasih lihat sekali aja. Kalau untuk fitur yang ini, yang default Momo ini nggak ada pendapatan token emboknya ya. Jadi nggak ada pendapatan token emboknya nih. Kalau kalian mau pendapatan token emboknya, ya masuk aja di Mobok boxing ini, Mobok yang ini. Nah ini bisa ada untuk pendapatan dari ininya, dari token Moboknya. Kalau nggak kalian bisa yang ini, bentar. Nah ini kalau kalian punya token Mobok nih, kalian bisa ikut spin ini hadiahnya banyak banget ya. Jadi memang di fitur-fitur Mobok ini banyak banget cara untuk cuan ya. Itu yang gua salutnya di situ sih. Developernya mikirin banget cara untuk cuan di game ini walaupun kita seorang free to play. Nah kemudian ini dia yang paling utama yang mau gue sampaikan ke kalian ialah fitur untuk free to play to earn. Di sini kita bisa cuan nih di gamenya. Oke, gue coba zoom out dulu. Cara cuannya pertama gimana bang? Cara cuan pertama itu ada namanya simple trade teman-teman. Nah di simple trade ini kita harus nebak ataupun kita harus entry pembelian sampai berapa persentase yang kita bisa pendapatannya. Di sini kita nggak perlu bayar sebenarnya. Kita cuman kayak tebak-tebakan aja. Tebak-tebakan misalnya gue pilih XRP nya, gue pasang segini misalnya kan, segini. Nah kemudian gue buy. Nah gue buy ya. Tapi kayaknya gue udah ikut ya. Nah order sukses tuh, ya kan, order sukses. Nah gue scroll ke paling bawah teman-teman, scroll paling bawah. Nah ini punya gue nih. Nah ini punya gue. Nah persentase cuan kita itulah yang menentukan di peringkat berapa kita bisa masuk dari list board-nya ini teman-teman. Misalnya gue udah misalnya tadi gue beli XRP ya, gue beli XRP, kemudian XRP-nya naik tinggi nih, naik misalnya profitnya udah 50%, maka nanti posisi 50%-nya dia akan berada masuk dalam leaderboard teman-teman. Masuk dalam leaderboard. Nah di situ nanti hadiahnya itu token Mobok. Nah, untuk token Mobok sendiri itu tergantung dari peringkat kita. Peringkat yang paling bawah itu dapatnya 0.1 token Mobok. Yang paling tinggi dia dapat 5 token Mobok. Jadi di sini kita tinggal nge-review aja, kita pilih yang mana yang bakalan naik, itu yang kita pilih dengan pola pergerakan dari candlestick-nya. Jadi untuk seorang trader itu kayaknya bakalan suka dengan fitur-fitur dari Mobok yang ini. Nah, kemudian untuk cuannya lagi di sini ada juga fitur bearish and bullish. Nah, di sini ada fitur dimana kita disuruh nebak dia bakalan bearish ataupun bullish untuk pergerakan candle yang berikutnya. Nah di sini pergerakan candlenya dia udah bearish turun, kemudian dia udah potensi bullish. Nah di sini gue coba milih untuk bullishnya ya.
Oke, sesimpel itu aja sih. Nah, di sini current point gua udah 9, sedangkan sedangkan untuk minimum current point yang 150 leaderboard itu 21. Artinya kalau gua mau masuk di leaderboard ini gua harus punya poin sekitar 23 ke atas ataupun 25, nanti gua bakal masuk ke leaderboard dan di situ gua bisa dapat satu token mobok sebagai hadiah bagi gua karena udah bisa nebak eh, bearish ataupun bullish dari gamenya ini ya. Ini unik banget menurut gua. Kalau kalian bisa jago nebak, kalian bisa juara satu, kalian bisa dapat token mobok itu free to play teman-teman. Kalian nggak perlu keluar modal. Dan di sini bisa ditinggal ya, bisa ditinggal dan gua masuk ke Leverage Mania. Nah, Leverage Mania ini sama kayak kalau kalian udah sering future trading ya. Nah, di sini kita tinggal main leverage-nya aja. Yang udah jago pasti paham deh. Nah, di sini gua udah dapat sekitar 1000, pokoknya segini nah persentase poin yang gua dapetnya. Nah, ini pun belum masuk ke dalam leaderboard ya karena di leaderboardnya dia sendiri udah tinggi-tinggi banget untuk poin-poin leverage-nya. Jadi yang jago-jago trading itu bakalan suka banget dari fitur-fitur cuan di game di game NFT ataupun fitur-fitur mobok ini. Nah, ini kita lihat yang tadinya. Dan di sini oke, masih ada 38 detik lagi, kita tungguin aja. Ini poinnya kan ada 1, 2, 3 teman-teman. Kalau kita tadi gua milih bullish, kemudian bullishnya ke 1, gua dapat 1 poin, bullishnya kedua gua dapat 2 poin, bullishnya ketiga gua dapat 3 poin teman-teman. Jadi kurang lebih dia kayak gitu konsepnya. Kan lumayan tuh kalau misalnya dapat 2 poin itu lumayan. Dan di sini kayaknya sih gua kalah ya, gua nggak dapet dari token nggak dapet poinnya di sini. Dan menurut gua ini game mobok ini, fitur-fitur di mobok ini itu bagus banget bagi kalian yang memang aktif di dalam gamenya, apalagi memang tuh gua kalah, gua nggak dapet poin, apalagi memang kalau kalian mau nge-spend apalagi kalau kalian memang mau nge-spend, mau beli dari momonya itu sendiri. Minimal kalian beli 3 momo itu kalian udah bisa cuan dari game ini ya. Dan itu modalnya nggak terlalu banyak. Nanti bakal gue review lagi untuk gue pembelian dari moboknya dan gue coba untuk ikutin fitur-fitur dari mobok yang bisa potensi untuk cuan perharinya. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk updatean free to play yang pertama kali ini tentang fitur-fitur di mobok ini. Dari simple trade, bull versus bear, sama leverage mania ini, disinilah kita bisa free to play, play to earn untuk mendapatkan cuan dari game mobok ini. Cuma memang harus rajin, harus kita masukin terus kayak gini misalnya. Ya, harus masukin terus, kita cek terus. Nanti kalau ininya udah habis, ditungguin kalau udah ngisi dia kita join lagi, join lagi, join lagi. Nah, di sini kayaknya gua kalah ya, karena dia lebih cenderung ke bearish daripada ke bullishnya. Jadi itu dia teman-teman. Kalian bisa coba langsung masuk aja ke gamenya untuk cobain free to play, play to earn-nya, simple trade, bull versus bear, sama leverage mania-nya. Kalau kalian ada modal, kalian bisa beli momonya, itu harganya nggak mahal, cuma sekitaran 90 sampai dengan 120 BUSD, cuma segitu harganya. Artinya kalau untuk punya 3 momo, karena rekomendasinya 3 momo, kalau untuk punya 3 momo itu modalnya sekitar 350 BUSD, jadi segitu modalnya. Dan nanti bakal gue update lagi pada saat gue untuk udah mulai dari pembelian dari momonya di game NFT mobok ini.